warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya berada di Kabupaten Sambas, Kecamatan Tebas. Di Kabupaten Sambas, di Kecamatan Tebas. Ya. Pada saat ini kita lagi meninjau bagaimana dengan penanaman padi yang ada di sini yang luasnya lebih 1000 hektare, yang tepatnya itu dari dinas bahwa 1150 hektare semua menggunakan agrodaik. Di sini penggunaan agrodaik itu serentak masyarakat menanam. Begitupun juga sekaligus serentak dengan menyemprot. Ya. Cara penggunaannya di sini ada beberapa bentuk. Ya. Ada hanya menyemprot saja tanpa menggunakan pupuk lain. Ada yang menyemprot tapi menggunakan urea tentang pencampuran semprotnya. Ada yang ditabur campur urea yang sifatnya 1 karung per 1 kilo. Ini salah satu contoh yang menggunakan sesuai dengan ada di sini adalah ketua kelompok tani, ketua kelompok tani yang ada di sini. Yaitu dia menggunakan dengan sistem penaburan. Jadi ditabur dengan urea dengan agrodaik sesuai dengan brosur. Ya, anakannya berapa, Pak? 47. Ya. Anakannya 47. Di sini penaburan dan penyemprotan. Hasil anakan di sini kita bisa lihat bahwa itu adalah sampai dengan 47 anakan produktif. Bukan anakan biasa tapi anakan produktif. Ya. Nah, di sini sistem menanamnya itu dengan sistem 2 lembar. 1 sampai 2, iya Pak ya. 1 lembar saja dia tanam di sini, anakannya bisa mencapai 47. Ini kadang-kadang para petani yang ketakutan kalau diajarin tentang penggunaan cara penanaman, baik mengurangi bibitnya, mengurangi daripada penggunaan bibit itu sendiri, mengurangi kos. Nah, inilah yang kita bisa lihat di hadapan kita. Kemudian tanahnya itu begitu lembut sekali karena ada ini, itu bisa mencapai akarnya bisa nggak dicabut 1 pohon? Pak, cabut, Pak. Iya. Cabutnya akarnya berapa itu nanti? Ya, kita bisa lihat Dari bawah, Pak, dari bawah. coba bayangin sampai tidak bisa dicabut. Biasanya kalau padi yang tidak menggunakan bisa dicabut. Ini tidak bisa dicabut, sulit sekali untuk pencabutannya. Karena terlalu dalam akarnya. Ya, Dalam, karena akarnya begitu panjangnya, Pak. Ya. Nah, inilah kalau begini hasilnya. Tanahnya ini sudah cukup bagus sekali. Tidak boleh lagi diganggu-ganggu, Pak ya. Jadi jangan ada lagi sembarang yang masuk pupuk, ada lagi yang ini. Karena mencabut aja nggak mampu untuk mencabut. Nah, biasanya kalau walaupun bagaimana suburnya, Pak ya, itu bisa mudah dicabut. Kenapa ini habiskan tenaga untuk mencabut daripada padi ini, itu nggak bisa dicabut. Begitu dalamnya akarnya, begitu panjangnya akarnya untuk mencari makanan. Karena pada waktu ditanam, itu jaraknya dia gunakan 27 kali 27. Berarti akar ini panjang mencari makanan. Akhirnya akar ini bukan hanya tunggak, tapi dia mencari juga ke samping. Nah, inilah salah satu kesimpulan daripada padi ini, karena belum menghasilkan, belum ada keluar buah. Nanti kita minggu depan, insya Allah kunjungan dari pemasar kita internasional akan hadir di tempat ini. Itu aja barangkali salah satu, ya Pak. Ini adalah salah satu Ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani yang ada di sini. Panjang, Bu. Nah, Tidak dalam tuh, Pak. nah, juga dari penyuluh pertanian dia udah rasakan bagaimana mencabut. Bapak Sahrani. Bapak Sarani ternyata tidak bisa dia cabut sama sekali. Bagaimana dulu Pak mencabut? Kalau mencabut ya lalu-lalu gampang ya Pak ya. Pak Sahrani masih muda, semua tenaga dia keluarkan untuk mencabut, tidak bisa dia cabut. Itu aja barangkali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kegiatan penyemprotan sekitar 300 petani. Hah? Jatuh kan? Terima kasih rombongan dari Bapak Haji Dahlan beserta rombongan dari Malaysia. Kebetulan Pak, kami pada hari ini kami mengadakan semprot massal acara SLPTT. Jadi kami di sini aplikasi pupuk sama-sama semuanya. Tidak ada untuk yang pribadi, tidak ada. Kita semua sini semuanya sama. Aplikasi pertama, kedua, ketiga sama-sama. Di sini kita utamakan kebersamaan, Pak. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Saya lanjutkan ke Ketua Gapoktan untuk memberi kata sambutan yang kedua.
Nanti saya yang ketiga ya, berapa kali? Waktu kami persilakan. Apa yang dikerjakan Pak Kapoktan? Ceritakan saya. Silakan. Terima kasih kepada penyuluh yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dalam arti KT pelaksanaan penanaman padi tahun 2013. Gang rusak padi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bisa motor. Yang kami hormati Bapak dari PT Agrodik beserta rombongan maupun dari Singapura ataupun dari Malaysia yang kami banggakan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Bidang khususnya lingkungan kawasan penanaman padi Serana SLPTT yang kami hormati, dan sama-sama kepada poktan-poktan yang hadir khususnya di Desa Dungun Prapakan yang kami muliakan. Jadi saya selaku Gapoktan Desa Dungun Prapakan terdiri dari 9 kelompok poktan, Pak. Kami tahun ini memang akan mencobakan memplikasikan tanam padi Legowo dan juga yang ada tanam Legowo, Pak, karena kita masih dalam penhapan pelajaran. Tetapi yang kami prioritaskan tahun ini kami menggunakan pupuk agrodik, Pak. Jadi kami sepakat satu Desa Dungun Prapakan khususnya kawasan hamparan yang terdiri daripada 9 kelompok ini, kami sudah sepakat menggunakan pupuk agrodik. Karena apa? Maksud dan tujuan kami adalah untuk mengurangi dari bahan-bahan kami apa. Karena apa? Selama ini nampaknya masyarakat kami sini sudah mau mengikuti program-program yang akan kita kurangi untuk menggunakan pupuk. Tetapi dalam hal ini masih juga diantaranya, Pak, yang menggunakan kimia tapi tidak mencukupi sampai 50%. Hanya 25% yang menggunakan kimia. Dan juga saya selaku Gapoktan, Pak, bukan untuk mengeterakan masalah petanaman padi, Pak. Petanaman jeruk pun sudah saya himbaukan untuk menggunakan agrodik. Tetapi nampaknya alhamdulillah selama kami menggunakan agrodik, memang, Pak, daun pucuk limau memang agak melemut, daun menghijau, mau menyulung bunga. Nah, ya, Pak. Jadi kami di sini, Pak, memang, dan juga saya selaku penyuluh lapangan, Kepala Desa Dungun Prapakan, Pak, beserta aparat Dinas Pertanian, Pak, memang sudah sepakat untuk tahun ini melaksanakan dengan pupuk agrodik, Pak. Alhamdulillah petani-petani sini, inilah, Pak, nampaknya petani kami itu sudah nampak ada kekompakan, sudah mau reaksi, sudah mau kemudian sudah mau mengubah nasib. Kalau kita tidak mengubah nasib, Tuhan tidak akan mengubah kita bahkan lagi. Tapi alhamdulillah nampaknya petani-petani kita sudah mau mengubah nasibnya. Insya Allah akan mencapai hasil yang lebih baik daripada yang lalu. Nah, itu harapan kami, Pak. Mudah-mudahan tahun nanti lendengan kami beserta Pak Desa, beserta PPL, beserta Gapoktan akan untuk menganjurkan lagi kepada petani kami untuk menggunakan agrodik. Amin. Jadi saya rasa, Pak, sekali lagi kami sangat berterima kasih sekali kepada dari PT Agrodik yang telah antisipasi membantu kami dalam melaksanakan ini sebagai pencobaan bagi kami. Tapi alhamdulillah kami tidak sia-siakan dari PT Agrodik. Kami memanfaatkan. Kami sudah melaksanakan penyemprotan massal 5 kali verifikasi ini, Pak. 5 kali. Alhamdulillah petani tidak jemu-jemu, Pak. Nah, justru itu saya menganggap petani kami sudah merubah nasib petani. Jadi cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang telah memberi kata sambutan. Selanjutnya dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sabah. Menghadap kemana saya? Soalnya banyak ke sini. Baru kali ini Pak Kepala Dinas ditangkap di sawah. Pak Kasih, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari perusahaan PT Agrodadai, bapak-bapak dari Malaysia, dari Singapura ada ya, Bapak Ketua Kapoktan BPL, Kepala PT saya Pak Mulyadi, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semangat saya dah suka. Kedua, dari mau kumpul tuh saya dah suka. Di dalam program SL sebenarnya selalu ada pertemuan seperti itu. Sebenarnya harus ada pertemuan seperti itu, kumpul ramai-ramai. Dah 5 kali kumpul. Insya Allah mudahan malar kumpul kita tahu bagaimana kalau perkembangan padi kita, apa masalah yang ada selama kita menanam padi, kan? Bagaimana cara nanam padi yang bagus, ya? Bagaimana nak mengendalikan hama penyakitnya. Saya kira inilah yang perlu dibicarakan di dalam pertemuan. Jadi saya tidak apa-apa ya, tidak bertangguh, tidak bersombong gitu ya. Biarkan bapak-bapak yang bersombong. Yo, dari agronik yang tahan Pak Dahlan. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali lagi. Jadi saya nak nanya, selama itu dah kenal ke dengan saya itu? Jadi selama itu Pak Dahlan, kawan-kawan, kalau kumpul itu selalu dengan ketua kelompok taninya, dengan gapoktannya. Padahal nanti selalu ada sebenarnya pertemuan dengan anggota kelompok. Kalau PPL hadir di sini, kalau dari dinas hadir di sini, insya Allah mun saya sampat saya hadir. Tapi saya senangnya nari itu kita kumpul sumeng dalam acara penyemprotan massal bersama. Gitulah yang paling bagus sebenarnya kalau kita bertani. Saya lupa pakai tangguh, saya bangga. Ini, sajuk juga darah saya. Terima kasih dengan yang punya tangguh. Jadi Pak, usahakan selalu ada pertemuan ya Pak Gapoktan ya, Pak PPL situ. Jadi apapun masalah yang ada di lahan kita itu dibicarakan. Kalau ada apa-apa, telepon ya dinas. Nak telepon saya ke telepon Pak Isnawadi itu. Pak Isnawadi itu kasih bangas. Tahu enggak? Pak Isnawadi. Monjak cari bangas Pak Isnawadi itu di nangan neeng. Saya tidak tahu gila cerita bangas ya. Tapi udah Pak Isnawadi tang pahaminya cerita bangas. Jadi mau ada apa-apa telepon dinas cepat Pak Gapoktan, mau DPL ada apa-apa masalah kita hadapi sama-sama. Saya dah suka ngelihat tadi jaruk kita ya. Balah kerek kateng disamprot agrodik, belah kanan daan, tang hijau belah kerek ya. Alhamdulillah. Kalau saya memandang selama itu yang berkalut kita dengan penyakit jaruk ia belum tentu penyakit. Kalau disamprot dipupuk terlalu bagus. Bisa-bisa dia kekurangan makan. Dia kekurangan unsur hara.
Jangan-jangan betanam jaruk jarang juga mupuk keeng. Gaya juga bumi harus cukup takarannya. Memang ke depan kita mengurangi pupuk kimia macam urea, PW. Ya kalau palan-palan kita kurangi. Palan-palan ngurangi, bukan anak kita pakai. Memang perlu, tapi kita sikit. Pakailah pupuk organik. Pupuk organik tuh dipakai. Jadi mudah-mudahan dengan itu, mudah-mudahan dengan penyemprotan bersama itu padi kita insya Allah semakin bagus ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau saya melihat itu masih ada kuning-kuning. Satu saya melihat tuh kita belum semua yang dengan pengolahan tanah. Betul ke? Traktor ada ke dibagikan ya? Bila nggak ada nama. Nyewe katanya Pak. Catat Pak Isnawadi, di Tabas itu belum ada traktor. Jadi insya Allah kalau ada program pengadaan traktor kita prioritaskan. Alhamdulillah. Kedua, pengairan penting. Pintu air Pak, kami itu belum ada masih. Memang nak minta pintu air Pak. Pintu air di sini. Dah dok 3 kali pintu air Pak. Yang didokumentasikan tuh kalau kita usulkan KPU, kita buat aja secara tertulis. Iya? Jo, Pak Isnawadi, kita ajukan ke PU. Kita ajukan ke PU, karena bagaimanapun kita bertani itu bumi itu kompleks masalah yang harus kita jalankan. Ada beberapa faktor. Satu, pengairannya harus cukup. Saluran tuh bagus, bersih, air cukup. Kedua, dalam bumi pun air harus cukup. Makanya saya sarankan bumi itu harus ada intare untuk nahan air. Ditahan gitu supaya musim hujan tuh ada air di bumi kita. Ya satu, air harus diperhatikan cukup. Kedua, menentukan kalau banehnya bagus, insya Allah tanaman kita pun akan bagus. Pak Gapok tadi. Nak cari bini dulu kan yang bagus-bagus. Cari bagus supaya hasil keturunannya bagus. Ya katanya. Gua pandai penting gua. Pengolahan tanah penting. Pengolahan tanah penting. Keempat, pengendalian hamaknya yang penting. Pengendalian hamaknya penting. Jadi kita harus kompak. Kalau sanggup dah ada apa-apa, cepat hubungi PPL-nya. Cepat hubungi PPL-nya. Saya suka dengan Kapoktan. Beberapa waktu yang lalu dah nelpon saya dah. Pak gitu, Pak ada gitu. Iya saya suka. Berarti kita itu calon nak maju. Kita akan nak maju ke depan. Saya harapkan semua yang kompak. Yang keempat, yang kelima adalah pemakaian sarana produksi, misalnya pupuk. Pupuk iya penting. Tinggal Bapak kalau melihat pupuk mana yang bagus, iyalah Bapak gunakan. Kalau memang agrodik itu bagus, saya ingatkan, bumi itu sebenarnya kita jak berbisnis. Bukan cerita nak cukup makan, tapi kita bumi itu nak ngidupi keluarga, nak nyekolahkan anak, bahkan nak naik haji. Saya ndak anak lawa. Waktu saya naik haji, saya udah naik haji.
Ada beli mak Haji Padi. Pak, saya Haji Padi, Pak. Ya saya suka dengarnya. Mudah-mudahan dari Tabas Sungai itu banyak juga Haji Padi. Amin. Berdoa sampai-sampai. Khususnya dengan perapakan. Nah, jadi pupuknya penting. Kenapa saya sebut bahwa itu bisnis? Kita harus berhitung. Kita dah mengeluarkan duit untuk membeli banih, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit untuk membeli obat. Ia harus dihitung pengeluaran kita, harus mendapatkan hasil sekian. Kita bumi. Rugi kita bumi kalau hanya dapat. Saya minta mun bumi itu dihitung nih bapak-bapak ini. Dihitung. Pembukuan. Dihitung maksud saya dapat seborong tuh berapa? Usana ndak dihitung. Ya harus kita hitung-hitungan berapa sih yang dah kita keluarkan. Nah, karena kawan-kawan yang lainnya dah hati-hati berhitung. Saya maunya kita itu ikut kawan yang udah lebih maju, bukan berarti situ ndak maju, tapi ada kawan kita yang lebih maju. Dia si borong dah dapat 1 ton. Si borong udah dapat 1 ton. Iya 5 IG tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jareng. Bunda si borong 1 ton. Apa lagi? Apa lah lagi? Ada ke kawan kita yang dah si borong 1 ton banyak. Penyemprotan aja nih. Di Simparo, di daerah Kis, di Matang Labung, di Serindang, di Gelama. Iya dah, udah 700-800 dah makanannya seborong. Kita harus gaya juga, usana kapak-kapak hasil sedikit. Iya bapak-bapak ibu. Kita itu, mulai saat itulah kita tingkatkan lagi pertanian kita, ya. Kita tingkatkan lagi pertanian kita. Itu dah umur berapa padi itu? 2 bulan lebih. Berarti masih dalam perjalanan sebulan lebih. Sebulan lebih. Kalau dijaga tolen tuh, dijaga tuh, jangan nanti yang saya khawatirkan kalau terjadi serangan hama penyakit. Ya kita jaga, Pak ya, Bapak Ibu. Kita jaga betul-betul. Usah nak sayang ngeluarkan duit untuk mengendalikan hama. Kalau iya Hanya penyemprotan ya, Pak? lengah kita, leler kita, habis padi kita. Jadi makin bagus padi kita, makin banyak tantangannya. Jadi saya kira saya menyambut baik dari perusahaan Agrodik itu ada kegiatan penyemprotan bersama pada hari itu. Tepuk tangan dok kita dengan Agrodik. Dan kedua Pak Gapoktan, sebelum dimulai kalak saya kira berdoa dulu. Baca bismillah, berdoa baru kita mulai. Berdoa pendek-pendek ya. Iya, saya kira iya. Jadi saya kira tidak usah nak panjang-panjang gitu. Dah cukup dah kali ini Pak ya. Mulailah acara semprotan. Dan alhamdulillah kita bertemu pada hari itu. Iya, ingatkan muka saya buka dah aja. Jadi kalau ada apa-apa bertamu saya jalan tagurkan. Kalau masalah saya layani. Insya Allah. Memang tugas dinas ini nak melayani petani. Cerita apa aja? Bertamu di jalan, bertamu entah HP saya di mana ya. Tagurkan jak saya. Nomor HP saya ada di Gapoktan, di ketua-ketua kelompok ada. Yang SL itu ada pembagian jatah pupuknya. Dimanfaatkan betul-betul. Ada Agrodik agak di dalamnya. Manfaatkan betul-betul Pak Gapoktan. Jadi sesuaikan penggunaan pupuk tuh sesuaikan dengan luas lahannya. Jadi mun kawan 4 borong dan same lah dengan orang kawan yang 2 borong. Yang 4 borong dapat sekarung, yang 2 borong nak dapat sekarung, daan lah deng.
Ia diatur betul-betul. Yang kita perlukan adalah pemakaian pupuk berimbang. Jadi N-nya perlu juga, tapi kimia kita kurangi. PK-nya perlu juga, unsur mikro perlu juga, organik perlu juga. Macam agrodik itu. Saya kira jadi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita jalankan di dalam kita bertani itu. Saya kira aja yang dapat saya sampaikan pada hari itu. Terus sekarang saya sukainya tuh. Saya sukainya hari itu kita kumpul seming. Bagaimana Jai? Ini Pak. Jangan ada bukanya. Namun dapat bagaimana kami disebut ngampang piriknya. Jadi langsung dah TI. Pirik itu termasuk hama penyakit. Mun bahasa kita bangas. Kalau yang jawab Pak Isnawadi. Pak Isnawadi. Tapi yang pertama saya kira dari Pak Dahlan, bosnya Agrodik tuh bisa kali jawabnya. Yuk, makasih silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana masih memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan dan iman kepada kita. Kayaknya kita dapat berkumpul di tempat ini yang saya tidak sangka-sangka akan sebanyak begini. Amin. Minggu lalu saya datang ke sini untuk ngecek karena kami tak bisa ucapkan apa yang kami ucapkan terima kasih kami kepada Bapak Kepala Dinas beserta rombongan. Begitupun juga dari Bapak Saiful beserta rombongan dari Malaysia dan Singapura yang mau masuk ke tengah-tengah sawah. Mungkin selama ini nggak pernah masuk sawah, kali ini kita tenteng ke sini. Alhamdulillah dengan kegembiraannya juga bisa berkumpul dengan masyarakat Sambas di sini. Begitupun juga yang kami hormati adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Gapoktan, Bapak Penyuluhan yang ada di kabupaten ini. Tak lupa pula juga ucapkan kami terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat seluruh petani yang ada di Sambas ini. Nama saya ingin perkenalkan Dahlan Said. Agrodaik adalah penemuan saya. Adalah 24 tahun yang lalu, saya udah edarkan 15 tahun yang lalu. Belum pernah saya jalan mengatakan ada kekurangan. Jadi bukan saya ngecap. Dan di tempat ini, kenapa saya pilih tempat ini untuk berdiri di sini? Saya belum ketemu petaninya, tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau saya jalan saya tahu ini tempat ini nggak di traktor. Jadi saya mau tunjukkan kalau kita malas ini yang terjadi. Ya, kenapa? Maunya saya ada tamu saya dari Malaysia, dari Singapura, dari kepala dinas, saya cari yang subur tempat berdiri. Tetapi saya cari tempat yang kurus tempat saya berdiri. Yang pertama, tanah ini tidak ditraktor. Yang kedua, bibitnya dipindahkan lebih 1 bulan baru dipindahkan ke sini. Betul ya, lebih 1 bulan baru dipindahkan. Maka anakan yang berkurang. Agrodaik membikin di brosur mengatakan pindahkan bibit sebelum umur 20 hari. Ya betul ya. Ingat itu Pak ya. Kalau dipindahkan lebih 1 bulan, anakan tidak lebih tambahannya ini Bapak menanam 5 tambah paling 3, 4, 5 sampai 5. Tidak akan bisa lebih. Jadi Bapak pindahkan umur 15 hari bibitnya supaya anakan bisa jadi 40. Kalau malas kita kayak begini nih. Yang kedua, ini tidak dipupuk dasar Agrodaik. Iya Pak, betul, siapa yang punya ini? Tidak dikasih pupuk dasar. Ini hanya menyemprot. Seandainya tidak disemprot, jadi anakannya tidak bisa bertambah. Karena anakan itu tumbuh umur 17 hari, 22 hari, 24 hari, 26 hari, 28 hari. Habis itu stop anakan, tidak ada lagi anakan yang tumbuh. Nah Bapak pindahkan lebih 1 bulan, berarti anakan tidak ada. Jadi ingat itu Pak ya. Jadi yang lain-lain yang saya datangi kemarin tidak ada di bawah 30, semua di atas 30. Tapi saya milih di tempat yang kurus. Karena kalau saya pilih di tempat yang gemuk, itu namanya promosi yang berlebihan. Ya Pak ya, saya tidak malu, tunjukkan yang tidak malu. Yang kemudian, yang penting Bapak-bapak di sini, saya mau nanya, keong di sini ada nggak? Ada. Alhamdulillah, di sini pusatnya keong karena di sini tanah. Yang kemudian hanya tikus. Memang Agrodaik bukan ahli tikus, cuma kalau tikus kampung bisa dia hilangkan, dia bisa dia. Tapi tikus nggak terlalu banyak makan kan, walaupun ada, karena itu hanya tikus yang lepas begitu saja. Karena kenapa di sini saya pilih di sini?
di sini lebih 1000 hektare, yang lain tidak menanam. Berarti semua tikus dari tempat lain masuk ke sini. Ya, Bapak tahu. Nah, inilah rahasianya. Yang kedua, hama, kita lihat tengok di udara bersih, tidak ada yang terbang-terbang. Ya Pak ya, kenapa? Kami persiapkan di sini supaya di sini serang hama, karena di sini satu-satunya menanam yang besar macam begini. Berarti semua hama datang kemari, tapi tidak datang. Alhamdulillah. Bapak bisa tengok kiri kanan di atas tidak ada hama. Ya. Kemudian itulah agrodaik, apa yang saya tulis, apa yang saya ucapkan. Jadi ini adalah penemuan. Alhamdulillah selama 15 tahun saya jalan seluruh Indonesia, belum pernah saya temukan ada satu keluhan. Yang kemudian, yang saya ingatkan kepada petani, pertama, sebelum melakukan ini semprot dulu tanahnya. Karena di sini memakai cuma 3 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 4 kilo. Yang dipakai sebenarnya 8 kilo Pak Kadis. Iya, 8 kilogram. Di sini tidak ada yang pakai 8 kilogram. Iya, per hektare. Ingat, jadi tuntut Pak Kadis datang ke kantor Pak Kadis. Pak, saya cuma dapat 2 kilo Pak. Begitu anunya. Kemudian ini sebelum ditanami, disemprot dulu 2 kilo. 2 kilo disemprot. Apa tujuannya? Adalah untuk mensteril racun-racun yang terdahulu, kimia yang terdahulu, supaya tanahnya gembor. Bapak nanti lihat sawahnya, cabut, lihat ketemu cacing. Kalau ini nggak ketemu cacing karena nggak ada di bawah. Iya Pak ya? Ya ini ketemu cacing. Itulah baru dikatakan normal. Jadi tidak perlu ada menggunakan kompos. Kalau urea yang biasanya pakai 200 kilo, 300 kilo, paling 50 kilo aja atau 100 kilo. Karena urea ini di udara. Kalau saya mau berbicara, ini urea, ini di udara. Ya, 78% diikat oleh agrodaik untuk turun ke bawah. Mau buktikan? Kalau pagi-pagi datang, ada ambu melengket di sini tuh urea itu. Ya Pak ya, itu N namanya, nitrogen. Itu urea. Agrodaik punya kalium. Agrodaik punya fosfat dan semua berfungsi. Ya. Kalau kita menggunakan K dan P dan K, kalau berfungsi sama kalium berarti hama tidak ada. Karena itu adalah anti hama. Selama ini hanya teori, kita menggunakan semua banyak kalium, banyak KCl, tapi ternyata hama banyak. Berarti KCl-nya tidak berfungsi. Fosfornya, TSP-nya tidak berfungsi. Ini berfungsi semua. Kalau Bapak tengok yang lain, itu kalau kita lihat banyak anakan, es yang terkandung di dalam agrodaik adalah sulfur, berarti berfungsi, anakan banyak. Kalau Bapak supaya nggak kena kresek, daun padi ini adalah mengkilat. Kenapa mengkilat? Berarti magnesium yang ada di dalam kandungan agrodaik itu berfungsi. Jadi semua berfungsi. Ya Pak ya. pH tanah yang tadinya rendah atau terlalu tinggi dinetralkan oleh mangan dan besi. Jadi semua kandungan yang ada dalam agrodaik berfungsi semua. Maka dari itu kita berada di tengah-tengah sawah ini tidak menyangka. Saya malah neteskan air mata, saudara-saudaraku ingin begitu antusius, ingin meningkatkan produksinya Pak Kadis. Ya. Berarti perhatian Bapak betul-betul berada di daerah ini. Ya, makasih semua. Ada yang dipanen, itu janji saya. Iya, yang penting Bapak nanti pengolahan tanah, itu kunci keberhasilan menanam padi adalah menggarap tanah. Karena tanah yang terbagus, tanaman yang terbagus adalah menggali sampai 40 cm. Iya Pak ya. Dan ini saya janji, musim ketiga tidak ada steril lagi. Steril tanah di bawah tidak ada, tanah sudah bagus, sudah toksit. Kalau perlu Bapak nanti, urea cukup dipakai menyemprot. Dicampur agrodaik, ditambah dengan urea 100 gram 1 tangki, pakai semprot. Kalau menyemprot urea, padi biasanya mati sawah, mati padi. Ini tidak, ini hidup. Iya Pak ya, itu janji saya. Kalau bisa ada urea, buktikan sekarang, pakai menyemprot urea. Jadi banyak sekali yang ingin saya sampaikan, cuma karena ini udah panas. Semua ibu-ibu ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mari kita berdoa dan sekali lagi saya ucapkan Bapak Dato' Saiful beserta rombongan, Mr. Hit beserta rombongan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga Pak Kadis beserta stafnya. Nggak bisa saya ucapkan terima kasih.
Kalau burung saya memang mati. Karena burungnya Bapak tanyakan, Pak, atau burungnya mana, Pak? Ini burung Kalau burung pipit, umur 70 hari ya, Pak ya. Udah keluar buah datang burung pipit. Sebentar saya siapkan semua yang hadir di sini dapat gratis 1 kilo 1 orang. Ibu semprotkan ini, kalau udah disemprot ini maka tidak ada burung, insya Allah. Ya, karena burung dunia pun juga belum pernah ada yang dapat mengusir burung pipit ini. Belum ada formula yang dapat menghalau burung pipit. Tapi buktikan, ya Pak ya. Jadi itulah tadi saya sampaikan distributor kita Pak Rahman yang ada di sini. Lupa saya tadi perkenalkan, tapi itu karena ganteng mudah dikenal Pak, jadi perlu saya perkenalkan. Itu Pak Sarani, tolong Pak 1 kilo lagi semua untuk burungnya dia persiapkan nanti Pak. Bapak kalau minum pupuk ini, bapak-bapak yang minum pupuk ini, burung bapak juga hidup Pak. Jangan main saya. Burung bapak juga hidup. Yang kedua, ada kelebihan pupuk ini, kelebihannya untuk petani. Kalau ada sumur bapak yang kuning, turunkan pupuk ini maka jernih airnya. Yang ketiga, kalau bapak-bapak mau ke sawah, ini bapak bisa minum ujung-ujung sendok aja baru turun ke sawah. Tenaganya bisa 3 kali lipat. Ya, Pak. Ya. Kalau ibu-ibu nanti bapak-bapak sudah selalu minum, nggak tahan menangkap burungnya, minum juga Bu. Ini. Ya Pak. Boleh Pak, ini kita semprot, dia boleh tumbuh. Kecuali yang botak belum tahu saya. Ya, itu Pak ya. Jadi ibu-ibu kalau kalah dari bapak karena biasa minum, burung hidup terus Bu. Minum juga Bu, bapak tangguh. Yang ketiga, biasanya di desa susah kita ke rumah sakit. Kalau bapak-bapak sakit gigi, ada yang sakit gigi di sini bisa dibuktikan sekarang. Jadi cukup berkumur-kumur aja, kasih setengah sendok aja baru kumur-kumur. Hasil kumurannya tidak boleh dibuang sembarang, harus dibawa di pot kembang supaya kembangnya ikut subur. Iya Pak ya, kalau ada. Jadi satu, kalau ada sumur. Kemudian, kalau ada yang gatal-gatal, biasa kita kan banyak gatal, bolak-balik rumah sakit, ambil air aqua, itu diencerkan baru disapukan yang gatal itu. Masih banyak yang lain, tapi nanti setelah panen raya, di sini kita akan mengadakan panen raya. Kita ngadakan band, kita panggil menteri dari Jakarta untuk datang ke sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih rombongan yang dari Malaysia dan Singapura. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga tanaman Bapak dari sekarang subur sampai seumur-umur Bapak subur semua tanaman Bapak. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal adimi sultana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, di siang hari ini ya Allah ya Tuhan kami berkumpul ya Allah ya Tuhan kami untuk membicarakan tentang pertanian, terutama padi ya Allah ya Tuhan kami. Maka ya Allah ya Tuhan kami, suburkanlah padinya para saudara-saudara kami ya Allah ya Tuhan kami, karena mereka hidupnya hanya menggantungkan dirinya di tanaman padi ini ya Allah ya Tuhan kami. Maka suburkanlah ya Allah, jauhkanlah hama ya Allah ya Tuhan kami, tingkatkan produksinya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, agronaik hanya sebagai perantara ya Allah ya Tuhan kami, tapi Engkaulah yang menentukannya ya Allah ya Tuhan kami. Begitupun juga ya Allah ya Tuhan kami, tamu kami yang dari Singapura dan Malaysia ya Allah, kembalikanlah ke tempat asalnya masing-masing dengan selamat ya Allah ya Tuhan kami. Mudahkanlah perjalanannya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, begitupun juga ya Allah ya Tuhan kami, Kepala Dinas Pertanian beserta stafnya ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkanlah selalu ya Allah ya Tuhan kami. Mudahkanlah selalu berpikir ya Allah ya Tuhan kami untuk kemajuan petani di Sambas ini ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, masih banyak yang kami minta kepada Engkau ya Allah, tapi kami yakin Engkau mengetahui isi daripada semua yang hadir di sini ya Allah, isi hatinya ya Allah. Maka penuhilah ya Allah ya Tuhan kami yang ada di dalam isi hatinya ya Allah ya Tuhan.
permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ghfir lana sunubana wa liwalidina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dia udah ya? Ayolah. Tahu ya Pak ya Pak ya. Nah, ini Bapak lihat dulu. Ini bisa diminum. Kampung ya Pak. Ini agrodaik, jangan takut bahwa ini Bapak menyemprot, takut beracun. Ini tidak ada racun sama sekali. Ya. Ini Bapak bisa tengok. Tokenya cobek aja. Ini tokenya yang coba. Bosnya yang coba tuh. Mentakut keracunan. Ya, ini Pak ya. 1, 2. Nah, ini aja. Gak ada apa-apa. Jadi Bapak, kalau burung Bapak bisa digosok-gosok. Kalau burung yang diterbang-terbang di sini disemprotkan aja padi ini. Jadi waktu menyemprot itulah anti burung. Ya. Cuma kalau burungnya Bapak hati-hati, jangan ada biasa 3 hari ndak mati. Ini. Jangan jadi obat. Ya, tepuk tangan dulu. Beracun nih. Tidak beracun sama sekali. Jadi kalau Bapak menyemprot sambil makan. Yang kedua, ada lagi rahasianya. Ibu-ibu masak sayur, rendam dulu pakai agrodaik. Iya, itu hilang semua racunnya. Nah, jadi ini namanya Pak Dokter, padi bawah tuh goyang-goyang. iya Pak ya. Jadi Pak Dato nanya baru ada takut udah goyang-goyang Pak. Di sini juga bumbu udah. Iya Bu yang kalau di sini ini apa saja penyakit Bapak bisa coba. Saya tidak tahu, tapi ini kelebihan daripada yang dimasuk organik. Organik adalah yang namanya itu adalah kalau namanya organik itu berfungsi semua bagi tubuh manusia. Itu namanya organik. Jadi kalau ada besok lusa penjual pupuk datang kemari ini organik, suruh dia minum dulu. Kalau ada penjual pupuk agronik organik datang ke sini, suruh dia minum dulu. Ya, karena ini pupuk namanya ramah lingkungan. Kalau saya cerita tentang ramah lingkungan, 1 hari tidak selesai. Kita ini lingkungan semua. Ramah artinya bermanfaat, lingkungan artinya kita semua, berarti saya bisa minum. Ada ayam Bapak mau dipelihara, kasih minum. Ada kambing, kasih semprot itu yang makanannya. Kalau ada sapi, semprot kandangnya, ndak ada bau sapinya. Kandangnya itu nggak ada bau. Iya, kasih minum, semprot juga makanannya. Itu Pak, itu yang dimasuk organik, ramah lingkungan. Ramah lingkungan akhirnya berfungsi. Semua berfungsi kalau ramah lingkungan. Itu dimaksud dengan ramah. Jadi kalau ada penjual pupuk lagi datang, ceritain Bapak bawa baju kos, ambil baju kosnya, jangan beli pupuknya. Mari Pak. Siapa yang punya? Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Dahlan kah? Iya Pak, Bapak Dahlan dari PT Agrodik ataupun sebagai manajernya. Iya, manajer Pak, manajer yang begitu panjang lebar untuk menyampaikan kepada petani kami. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu kepada petani yang hadir tuh untuk mendapatkan pupuk agrodik 1 kampil 1 orang. Nah, jadi kami berikan kepada Cipta berapa? Cipta panas. Panas. Boleh obat. Jangan tahan panas kan. panas. Boleh kan? Panas.